Halo Sobat Visnari, kali ini gue akan membahas pertempuran Ambarawa. Pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara gabungan Inggris dan Belanda. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan Sekutu Danika atau pemerintahan sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan para penduduk setempat dan laskar-laskar para pejuang yang mengakibatkan pecahnya pertempuran Ambarawa. Nah, Sobat Wisnari, penasaran dengan bagaimana jalan pertempurannya? Let's go, ikutin terus videonya. Kronologi peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai pada 20 Oktober 1945. Brigade artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigade Battle. Oleh pihak Republik Indonesia, Battle diperkenalkan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interneran Sekutu yang berada di kamp Banyu Biru Ambarawa dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang NICA atau Netherlands Indian Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang, yakni para tentara Belanda. Insiden bersenjata mulai timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran-pertempuran kecil. Di Magelang, tentara Sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen 1 Kedu, pimpinan Lektor Sarbini, membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara Sekutu dari segala penjuru. Namun, mereka selamat dari kehancuran karena mendatangkan Presiden Soekarno dan Brigadir Petal di Magelang pada 2 November 1945. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut, tercapai sebuah kesepakatan. Antara lain, pertama, pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya, yakni melindungi dan mengurus evakuasi para tawanan Jepang. Kedua, Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Ketiga, Inggris tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Dalam kesempatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut, dipergunakan Inggris untuk mendatangkan pasukan dan menambah jumlah pasukannya yang berada di Magelang hingga Ambarawa. Pada 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Karena Sekutu merasa terdesak, pada 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara militer Inggris. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu di bawah pimpinan Lektor Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara Sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastrodjarjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suru, dan Surakarta. Tentara Sekutu yang berhasil keluar dari Desa Jambu kembali dihadang oleh Batalion 1 Surjo Sumpeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara Sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Lektor Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut. Tetapi ia gugur terlebih dahulu karena diberondong pesawat RAF milik Inggris. Dari arah Magelang, pasukan TKR Divisi 6 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androgi melakukan serangan fajar. Serangan ini bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam pun berhasil menduduki Desa Pingit. Sementara itu, kekuatan TKR di Ambarawa semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta. Mereka adalah Batalion 10 Divisi 9 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Meskipun tentara Inggris sudah dikepung, mereka tetap mencoba menghancurkan kepungan tersebut.
kota Ambarawa dihujani dengan tembakan-tembakan meriam. Sejak gugurnya Letkol Isdiman karena diberondong pesawat RAF, Kolonel Sudirman merasa telah kehilangan seorang perwira terbaiknya, dan ia langsung turun sendiri ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Sejak bergabungnya Kolonel Sudirman, situasi pertempuran berubah semakin menguntungkan di pihak TKR. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh, yakni sekutu, sudah terjepit, dan bersama para komandan mulai merencanakan siasat. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam setengah 5 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak senapan karabin. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar speed urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Di front utara Ambarawa, sekutu berusaha mempertahankan sisa-sisa jalur Ambarawa-Semarang yang masih mereka kuasai. Bahkan, kapal penjelajah Inggris HMS Sukses ikut menembakkan meriam artilerinya ke Berungan Unggara untuk menggempur pertahanan TKR. Namun, hal itu tidak membuat militer sekutu nyaman di Ambarawa. Mengutip situs Tirto.id, dalam Ignatius Slamet Rijardi mengutip kesaksian Komodor Tul dari tentara sekutu, yakni Satuan RAPWI, mengatakan pertempuran Ambarawa sangat mengerikan. Setiap jengkal tanah dipertahankan secara mati-matian oleh kedua belah pihak. Ini benar-benar total war, menurut kesaksian tentara sekutu tersebut. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang sepenuhnya. Atas kemenangan pertempuran besar ini, kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingatinya sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, Sobat Visionary, bagaimana pendapat kalian? Bisa kalian utarakan di kolom komentar. Itu saja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you next time. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara.